saya orang yang biasa tiap hari bawain makanan kamu. Kata orang buta ini, bukan. Aku mengetahui bahwa kamu ini bukan orang biasa yang tiap hari ngasih makanan kepada saya. Karena kamu datang hanya meletakkan makanan di hadapanku. Sedangkan orang yang setiap hari memberikan makanan kepadaku bukan hanya meletakkan makanannya, tetapi dia selalu menyuapi aku sampai selesai. Nangis Abu Bakar, gak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu setelah itu orang buta itu berpesan, wahai Fulan, pasti kamu bukan orang yang biasa nganterin makanan kepada saya. Bilangin kepada temanmu itu, dan kamu juga harus mengetahui bahwa di kampung kita ini ada orang yang namanya Muhammad yang ngaku-ngaku Nabi. Jangan diikutin, dia penyihir, dia pembohong. Nangis Abu Bakar semakin keras. Yang pertama nangis karena nggak bisa mengikuti sunnah Nabi, yaitu nyuapin. Yang kedua, selama ini berarti orang ini setelah mendapatkan perlakuan baik dari Rasulullah, tetapi selalu mengucapkan kata-kata yang nggak baik kepada Nabi. Tetapi Nabi tetap bawain makanan setiap hari. Kata Abu Bakar, wahai Fulan, sejak kapan kamu berbicara seperti ini? Kalau Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Ya, setiap saya dibawakan makanan, saya pesen sama itu orang, jangan deket-deketin Muhammad, dia penyihir. Baik, kalau begitu saya mau pulang. Akhirnya orang pengemis itu bilang, wahai Fulan, tolong sampaikan kepada temanmu besok kemari lagi. Kata ini Abu Bakar, dia nggak bakalan bisa datang kembali lagi karena dia telah meninggal. Emang siapa nama temanmu itu? Ya, nama temanku itu adalah orang yang selalu kau caci maki setiap hari, orang yang selalu membawakan makanan kepadamu, yang kau caci maki, yang kau katakan penyihir, yang kau katakan pembohong. Dialah orang yang setiap pagi nyuapin makanan kepadamu. Gantian nih pengemis buta nangis jadi-jadi. Setelah itu dia tanpa ada unsur paksaan, spontanitas masuk ke dalam agama Islam tanpa ada paksaan sedikit pun, tanpa ada paksaan sedikit pun, langsung dia masuk ke dalam agama Islam. Itu akhlaknya Nabi. Sehingga dikatakan ad-dinu kulluhu khuluq. Man faqaqa fil khuluq faqad faqaqa fid din. Agama itu semuanya adalah akhlak. Man faqaqa fil khuluq, barang siapa yang mengalahkanmu dalam urusan akhlak, faqad faqaqa fid din, berarti dia telah mengalahkanmu dalam urusan agama. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, Usamah bin Zaid bin Harithah ini adalah cucu angkatnya Rasulullah, karena Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah. Gara-gara Zaid bin Harithah turun ayat tuh, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Itu gara-gara Nabi kita menggelari Zaid bin Muhammad, karena saking sayangnya Nabi kepada Zaid. Akhirnya jangan kamu menggunakan Zaid bin Harithah, ganti Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat itu, maka Muhammadun aba ahadim berlijalikum. Muhammad itu adalah bukan bapak dari seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin,
tapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka dari kaidah itu melahirkan satu hukum yang namanya anak angkat sampai kapanpun adalah anak angkat. Tidak boleh menggunakan kata-kata bin dengan nama bapak angkatnya. Dan sampai kapanpun bapak angkat itu walaupun ngurusin anak dari orok, tetap tidak boleh mewalikan anak angkatnya itu. Dan anak angkat tidak mendapatkan hukum warisan kecuali kalau memang orang tua angkatnya itu memberikan hibah-hibah, hadiah-hadiah semasa hidupnya. Kalau secara hukum waris, maka warisan itu akan kembali lagi kepada asalnya. Umpama ada orang tuanya dapat warisan. Ada saudaranya itu dapat warisan. Naik lagi ke atas atau ke samping. Li ahli waris, untuk yang masih berhubungan dengan ahli waris tersebut. Itu hukum tentang anak angkat. Ada orang ngurusin anak dari orok, tetap anak itu binnya bin bapak kandungnya, bukan bin bapak angkatnya. Tidak boleh menggunakan bin. Nah, Usama bin Zaid ini adalah cucu angkatnya Rasulullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukrun nasi lillahi syukruhum linnasi. Syukrun nasi lillahi syukruhum linnasi. Wa syukru hawa wa syukru sairil jawarihi an ya'mala bihal amala solihah. Qala Allah ta'ala i'malu ala Dawuda syukran maja'alal amala syukran. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukrun nasi lillahi, syukurnya manusia kepada Allah, syukruhum linnasi adalah berterima kasihnya mereka kepada manusia. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia pandai berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Coba dalam Al-Quran Allah nyebutin aqimis sholah wa atuz zakat, selalu berkaitan. Tunaikan kerjakan sholat, tunaikan zakat, pasti berkaitan. Kalau ada perintah aqimis sholah, pasti wa atuz zakat, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Kalau ada kata amanu wa amilu sholihat, pasti disebutin berurutan iman dan amal soleh. Lalu atiullah wa atiur rasul, kalau disebutin taat kepada Allah, pasti disebutin taat kepada Rasul. Lalu anishkurli wali walidayk, Allah perintahkan manusia untuk pandai bersyukur kepada Allah, dan Allah mengiringi agar manusia itu pandai berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi perintah bersyukur kepada Allah adalah sama. Kita diperintahkan untuk pandai berterima kasih sama orang tua kita. Jangankan kita durhaka, jangankan kita nyakitin hati orang tua. Man tarokat du'a liwalidayhi faqad mana'a anhur rizqa. Orang yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka sungguh dia mencegah dirinya sendiri dari rezekinya. Nazrul abawain ibadah, fakaifa biluha. Mandang wajah orang tua kita dengan pandangan memuliakan, pandangan kasih sayang, itu sudah ibadah. Kira-kira bagaimana kalau kita berbakti kepadanya, membahagiakan keduanya?